A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali ya di pelajaran Akidah Akhlak bab keempat tentang akhlak terpuji. Kali ini kita akan membahas tentang kasih sayang dan hidup rukun. Membaca doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, selalu menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128 menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang penuh cinta dan kasih sayang. Dari ayat tersebut, kita mengetahui bahwa Islam sendiri diturunkan dengan penuh kasih sayang kepada semua umat manusia. Dalam suatu hadis disebutkan, Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat At-Tabrani. Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam juga mengajarkan bahwa kasih sayang itu tidak berlaku antar manusia saja, melainkan juga kepada hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitarnya. Maka, untuk mewujudkan kasih sayang dalam Islam, manusia diajarkan untuk melakukan perbuatan yang nyata, tidak hanya sekedar ucapan, tapi harus dibuktikan. Contohnya, menyayangi dan berbakti kepada orang tua, memuliakan dan menyenangkan hatinya, mendengarkan perintah dan nasihatnya. Jangan membuat mereka sedih ya, karena mereka adalah pintu surga. Menyayangi saudaramu, kakak, adik, hindari bertengkar dengan saudara ya. Sayangi, tolong, bantu apabila dia mendapat kesulitan. Menyayangi dan menghormati guru. Dengan cara kamu mendengarkan ketika guru sedang menerangkan, menjaga ketertiban kelas, membantu bapak dan ibu guru misalnya ketika membutuhkan bantuan, serta mendengarkan nasihat-nasihatnya. Tolong-menolong dengan sesama. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan juga bahwa dan berjalan bersama saudara muslim dalam rangka mengatasi kesulitannya lebih aku sukai daripada beriktikaf di dalam masjid selama 1 bulan. Hadis riwayat Tabrani. Itulah keutamaan tolong-menolong sesama muslim. Lalu, mengajak orang lain ke jalan Allah. Misalnya mengajak teman kita mengaji, mengajak teman kita supaya sholat, mengajak teman kita yang perempuan belum menutup aurat supaya menutup aurat, mengajak teman untuk bersedekah atau berinfak, memberikan uang kepada fakir miskin. Dan contoh lainnya, menjenguk teman yang sakit. Teman yang berbeda agama pun boleh loh dijenguk kalau dia lagi sakit. Ya, itu sebagai bukti kasih sayang kita sebagai seorang yang beragama Islam. Bentuk kasih sayang yang lainnya mendamaikan orang yang bermusuhan. Jadi kalau ada yang bermusuhan jangan dikompor-komporin ya, justru harus didamaikan. Lalu, silaturahim. Silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat.
Siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ayo, kalian saling mengunjungi ya sama saudara. Dan yang berikutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Ketika sedang rapat, sedang memutuskan sesuatu, jangan ingin menang sendiri, harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang. Betapa indahnya ya, Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama makhluk, terutama manusia. Oh iya, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka tidak hanya manusia saja, tetapi ada juga kasih sayang kepada makhluk lain selain manusia dan lingkungannya. Yaitu, kita harus menjaga keasrian, kebersihan, dan kelestarian lingkungan. Tidak boleh cuek ya, harus peduli dan menjaga lingkungan sekitar. Contohnya, yang sederhana misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret taman tembok atau mainan, merusak mainan di taman ya. Kita harus ikut peduli. Karena itulah yang diperintahkan oleh agama kita. Bentuk kasih sayang yang diajarkan Islam kepada kita adalah menyayangi binatang. Ingat ya, kalau ada binatang seperti kucing, anjing, kelinci, tidak boleh kalian menyiksanya ya, menyakitinya ya, itu nanti berdosa. Ada loh ceritanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu dia ikat sampai mati, dia tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya lepas sehingga bisa mencari makan sendiri, sekalipun serangga-serangga di tanah. Hingga perempuan itu Allah masukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lalu ada kisah juga tentang seorang pezina, seorang perempuan yang nakal ya sebenarnya, tapi Allah ampuni dosanya karena dia memberi minum seekor anjing. Nabi SAW bersabda, ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menyulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, lalu menimba air dengannya. Ia pun diampuni karena amalannya tersebut, karena rasa belas kasihannya yang tinggi, padahal si anjing itu belum tentu mengucapkan terima kasih. Tapi dia melihat anjing itu kehausan dan dia pun mengambil menjadikan sepatunya sebagai ember untuk mengambil air dari dalam sumur. Masya Allah. Nah, itu tadi ya. Dengan kasih sayang dalam Islam, maka hidup menjadi damai. Kerukunan akan terbentuk sepanjang waktu, sepanjang manusia hidup di muka bumi. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin yang mengajarkan kasih sayang untuk seluruh makhluk di muka bumi. Alhamdulillahirabbil alamin, itu tadi penyampaian materi tentang berakhlak terpuji, kasih sayang, dan hidup rukun. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi